Bayangkan, setelah seumur hidup bekerja keras, membesarkan anak dengan penuh pengorbanan, hanya untuk mendengar kalimat pedih ini dari mulut darah daging sendiri. Kalau bukan karena uang pensiunmu, kami bahkan tidak membutuhkanmu. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau, merobek hati seorang ayah yang hanya ingin dicintai. Si ayah, dengan rambut yang memutih dan tubuh yang mulai rapuh, hanya bisa terdiam. Ia menundukkan kepala, seakan seluruh perjuangan hidupnya tak pernah dihargai. Padahal, semua keringat, semua luka, semua malam tanpa tidur, semuanya diberikan untuk masa depan anak-anaknya. Tapi balasannya hanya penghinaan. Namun, malam itu terjadi sesuatu yang tak pernah diduga. Sebuah peristiwa yang akan membuka mata semua orang di rumah itu. Malam di mana rahasia gelap keluarga yang selama ini tersembunyi akhirnya terkuak dan membuat semua orang menyesal seumur hidup. Sang ayah duduk sendiri di ruang tamu. Lampu remang-remang menyorot wajahnya yang penuh kesedihan. Air mata jatuh perlahan, bukan hanya karena kata-kata anaknya, tetapi juga karena ia menyadari sesuatu. Orang-orang yang paling ia cintai sudah tak lagi melihat dirinya sebagai manusia, melainkan hanya sebagai dompet berjalan. Tapi takdir memiliki cara aneh untuk membalikkan keadaan. Ketika tengah malam tiba, sebuah suara keras membangunkan seluruh rumah. Jeritan yang mengguncang membuat semua orang berlari. Dan di saat itulah, anak-anak yang meremehkan ayahnya akhirnya sadar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang pensiun itu. Sesuatu yang, jika hilang, tak bisa dibeli kembali dengan apapun. Malam itu, jeritan itu terdengar begitu menusuk, membuat semua orang terbangun dengan wajah panik. Mereka berlari ke arah sumber suara, hanya untuk menemukan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Di ruang dapur, salah satu cucu mereka tergeletak di lantai. Wajahnya pucat, napasnya tersengal, seakan tubuh kecil itu sedang melawan sesuatu yang tak kasat mata. Semua orang panik, saling menyalahkan, tapi tak ada yang berani menyentuhnya. Ayah tua itu, yang sebelumnya dihina, berjalan dengan langkah gemetar. Meskipun hatinya remuk, naluri seorang kepala keluarga masih mengalir dalam dirinya. Ia berlutut, memeluk cucunya, dan berusaha menenangkan keadaan. Anak-anak yang tadi mengejek hanya bisa berdiri terpaku. Mereka tak mengerti mengapa, justru di saat-saat genting itu, orang yang mereka remehkan menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Namun sesuatu aneh terjadi. Saat ayah itu berdoa dengan suara lirih, cucu yang sebelumnya tak sadarkan diri mulai membuka mata perlahan. Semua terdiam, seolah menyaksikan keajaiban di depan mata. Ketegangan berubah menjadi bisik-bisik penuh rasa takut. Mereka mulai menyadari, mungkin selama ini ada kekuatan yang lebih besar yang melindungi rumah itu, dan kekuatan itu berhubungan langsung dengan ayah yang mereka hina. Tapi, keajaiban itu hanya permulaan. Karena setelah kejadian itu, satu persatu rahasia lama mulai terkuak. Malam itu menjadi saksi dari sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Saat semua kembali ke ruang tamu, suasana hening. Tak ada yang berani membuka mulut. Hanya detak jam dinding yang terdengar, menghitung detik menuju kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan. Ayah itu akhirnya bicara. Suaranya tenang, namun penuh wibawa. Kalian pikir aku hanya berguna karena uang pensiunku? Kalian tidak tahu siapa aku sebenarnya, dan apa yang telah kulakukan demi kalian. Anak-anaknya saling pandang, bingung dan penasaran. Mereka belum pernah mendengar nada suara seperti itu dari ayah mereka. Ada sesuatu yang berat di balik ucapannya, sesuatu yang membuat mereka merinding. Selama ini aku menyembunyikan banyak hal, lanjutnya. Aku tidak pernah ingin kalian tahu. Karena aku berharap kalian bisa hidup bahagia tanpa beban. Tapi ternyata, kalian memilih keserakahan daripada kasih sayang. Kata-katanya membuat semua orang terdiam. Rasa bersalah mulai menggerogoti hati, tapi rasa penasaran lebih kuat. Apa yang sebenarnya disembunyikan ayah mereka? Malam semakin larut, angin berhembus melalui jendela yang setengah terbuka,
menambah suasana mencekam. Semua mata tertuju pada sosok renta itu, menunggu jawaban yang bisa mengguncang kehidupan mereka. Aku bukan hanya seorang pegawai biasa yang menabung untuk pensiun, katanya dengan lirih. Ada masa lalu kelam yang sengaja kusembunyikan, masa lalu yang jika terbongkar, bisa menghancurkan keluarga ini. Dada anak-anaknya berdebar kencang. Mereka tak pernah membayangkan ayah yang terlihat lemah dan sederhana itu menyimpan sesuatu begitu besar. Salah satu anaknya memberanikan diri bertanya, "Apa maksud ayah? Apa yang sudah ayah lakukan?" Ayah itu menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Lalu ia membuka matanya dengan tatapan yang dalam dan penuh luka. "Kalian ingat rumah ini? Tanah ini? Semua yang kalian banggakan? Itu bukan hasil kerja jujur. Semua terperanjat." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di tengah malam. Mereka terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. "Dulu," lanjut sang ayah, "aku melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Aku mencuri, berkhianat, bahkan mengorbankan orang lain demi bisa memberikan kehidupan yang nyaman untuk keluarga ini." Wajah anak-anaknya pucat pasi. Dunia mereka seakan runtuh seketika. Orang yang mereka anggap pahlawan, ternyata menyimpan rahasia kelam yang bisa menghancurkan kehormatan keluarga. Tapi belum sempat mereka bertanya lebih jauh, sebuah ketukan keras terdengar di pintu. Suara yang dalam dan mengancam, seolah membawa jawaban dari masa lalu yang menyeramkan. Ayah itu menunduk, wajahnya penuh penyesalan. "Mereka akhirnya datang," bisiknya. Anak-anaknya panik. "Siapa yang datang? Ayah, jelaskan. Apa yang terjadi?" Namun pintu rumah sudah didobrak paksa. Sekelompok pria berpakaian gelap masuk dengan wajah dingin. Mereka mencari sesuatu atau seseorang. Semua terdiam, hanya suara langkah sepatu keras yang memenuhi ruangan. Salah satu dari pria itu menatap langsung ke arah ayah tua yang masih duduk tenang di kursi. "Waktumu sudah habis, Pak Tua," kata pria itu dengan suara dingin. "Kami sudah memberimu kesempatan selama bertahun-tahun. Tapi malam ini, semuanya berakhir." Keluarga itu menjerit. Anak-anaknya berusaha melindungi ayahnya, tapi pria itu hanya tertawa. "Jangan coba-coba. Kalian bahkan tidak tahu siapa ayah kalian sebenarnya." Ayah itu berdiri, tubuhnya bergetar, tapi matanya menyala dengan keberanian. "Kalau memang waktuku sudah tiba, aku tidak takut. Tapi jangan libatkan keluargaku. Mereka tidak tahu apa-apa." Pria itu tertawa sinis. "Tidak tahu? Mereka menikmati hasil dari dosa-dosamu. Mereka semua sudah ikut terlibat, suka atau tidak." Anak-anaknya saling pandang dengan wajah ngeri. Mereka akhirnya sadar, semua kenyamanan yang mereka nikmati selama ini bukanlah anugerah, melainkan kutukan dari masa lalu ayah mereka. Tangisan mulai terdengar, ketegangan semakin memuncak. Sang ayah berlutut, memohon agar keluarganya dibebaskan. Tapi pria itu tak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. "Malam ini," katanya sambil mengeluarkan sesuatu dari saku, "akan menjadi malam terakhirmu." Ketakutan menyelimuti seluruh rumah. Anak-anaknya berteriak, cucu-cucu menangis, dan suasana berubah menjadi neraka. Namun di detik terakhir, sesuatu yang tak terduga terjadi. Lampu rumah padam, listrik terputus, dan kegelapan total menyelimuti semuanya. Suara bentrokan terdengar di tengah kegelapan. Jeritan, langkah panik, dan suara benda jatuh bergema di seluruh rumah. Tak ada yang bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika lampu menyala kembali, pria-pria itu sudah tergeletak di lantai. Tak bergerak, seolah ada kekuatan gaib yang menghantam mereka. Ayah tua itu berdiri di tengah ruangan. Wajahnya pucat, tapi matanya menatap kosong. "Aku sudah bilang, jangan pernah menyentuh keluargaku." Semua orang membeku. Tak ada yang berani bicara. Rasa takut bercampur kagum, tapi juga kebingungan besar. Siapa sebenarnya ayah mereka? Air mata mengalir di pipi sang ayah.
Inilah beban yang kupikul seumur hidup. Aku bukan pahlawan. Aku hanya orang berdosa yang mencoba melindungi keluarganya dengan cara salah. Anak-anaknya menangis, berlutut di hadapannya. Mereka menyesal telah menghina ayah yang rela menanggung dosa demi mereka. Tapi sebelum ada kata maaf yang terucap, tubuh sang ayah melemah. Ia jatuh perlahan ke lantai, tersenyum tipis. Sekarang, tugasku sudah selesai. Suasana hening. Hanya suara tangisan pecah memenuhi ruangan. Malam itu, keluarga itu kehilangan sosok yang paling mereka remehkan, tapi juga paling mereka butuhkan. Dan sejak malam itu, kata-kata, "Kalau bukan karena uang pensiunmu, kami bahkan tidak membutuhkanmu," menjadi kutukan yang terus menghantui mereka, mengingatkan bahwa kasih sayang tak bisa dibeli dan penyesalan selalu datang terlambat. Tangisan malam itu tidak berhenti sampai fajar. Seluruh rumah dipenuhi rasa kehilangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ayah mereka sudah tiada, namun bayangan sosoknya masih begitu kuat menghantui setiap sudut ruangan. Pagi hari, suasana rumah sunyi seperti kuburan. Tidak ada yang berani berbicara keras. Bahkan suara burung di luar pun seakan ikut merasakan duka mendalam keluarga itu. Anak-anaknya duduk melingkar di ruang tamu. Mata mereka sembab, wajah penuh penyesalan. Tak ada yang menyangka, keangkuhan mereka akan berakhir dengan tragedi sebesar ini. Di atas meja, tergeletak sebuah amplop kuning tua. Tidak ada yang menyadari kapan amplop itu diletakkan di sana. Hanya ada tulisan tangan yang mereka kenal, tulisan ayah mereka sendiri. Dengan tangan gemetar, anak sulung membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang sudah menguning, berisi pesan terakhir sang ayah. "Jika kalian membaca surat ini, berarti aku sudah pergi. Jangan menangis. Yang terpenting adalah kalian belajar dari semua kesalahanku dan kesalahan kalian sendiri. Harta bukanlah segalanya. Ingatlah, cinta dan kebersamaan lebih berharga daripada apapun." Air mata mengalir deras. Surat itu seakan menampar mereka berkali-kali, mengingatkan betapa mereka telah membuang waktu dengan kebencian dan keserakahan. Namun di bagian bawah surat, ada kalimat yang membuat mereka kembali merinding. "Akan ada yang datang mencari apa yang pernah kulakukan. Jangan percaya siapapun. Lindungi keluarga ini." Kalimat itu membuat suasana semakin mencekam. Mereka sadar, kematian ayah mereka bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih gelap. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan. Malam-malam mereka tidak pernah lagi tenang. Selalu ada rasa diawasi, seolah bayangan masa lalu ayah mereka belum sepenuhnya pergi. Suatu malam, kaca jendela rumah dilempari batu. Ketika mereka keluar, tidak ada seorang pun di sana. Hanya ada secari kertas dengan tulisan ancaman. "Kami tahu apa yang disembunyikan ayahmu." Ketakutan berubah menjadi paranoia. Mereka mulai mencurigai satu sama lain. Apakah ada di antara mereka yang tahu lebih banyak tentang rahasia ayah? Rahasia itu akhirnya mulai terkuak ketika anak bungsu menemukan sebuah kotak besi tersembunyi di gudang. Kotak itu terkunci rapat dengan gembok tua. Setelah membukanya dengan paksa, mereka terkejut menemukan isi kotak itu. Dokumen-dokumen rahasia, foto-foto lama, dan sejumlah uang dalam jumlah besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di antara dokumen itu, ada bukti keterlibatan ayah mereka dengan jaringan gelap yang berhubungan dengan politik dan bisnis ilegal. Wajah mereka pucat. Semua kenyamanan yang mereka nikmati selama ini bukan hanya dari keringat ayah mereka, tapi dari darah dan air mata orang lain. Ketika mereka sedang membolak-balik dokumen itu, tiba-tiba listrik rumah padam lagi. Kegelapan total menyelimuti, disertai suara langkah kaki asing di luar rumah. Suara itu mendekat perlahan, membuat jantung mereka berdegup kencang. Lalu terdengar ketukan pelan di pintu, tapi ketukan itu begitu ritmis, seperti kode tertentu. Anak-anak saling pandang, ketakutan. Mereka tidak tahu apakah harus membuka pintu atau tetap diam. Ketika pintu dibuka sedikit,
Sosok asing berjas hitam berdiri di sana. Wajahnya dingin, tatapannya tajam, seakan bisa menembus hati siapapun. "Aku teman ayah kalian," katanya singkat. "Tapi aku juga musuhnya. Dan sekarang, kalian harus memilih. Ikut denganku, atau binasa seperti dia." Kalimat itu menghantam mereka seperti palu. Tidak ada ruang untuk bertanya, tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Anak sulung mencoba menolak, tapi pria itu hanya mengeluarkan sebuah foto. Foto itu menunjukkan keluarga mereka sedang tidur, diambil dari dalam rumah. Teror seketika menyelimuti. Itu artinya, rumah mereka tidak lagi aman. Musuh sudah lama berada di sekitar mereka. Pria itu melangkah masuk tanpa izin. Ia menatap dokumen-dokumen di meja, lalu tersenyum sinis. "Jadi, kalian sudah menemukannya. Bagus. Itu artinya waktunya sudah tiba." Anak-anak berteriak, menuntut penjelasan. Tapi pria itu hanya berkata pelan, "Ayah kalian bukan mati karena nasib. Dia mati karena memilih melindungi kalian dari kami. Dan sekarang, gilirannya sudah jatuh pada kalian." Tangisan kembali pecah. Mereka merasa terjebak dalam lingkaran dosa yang bukan mereka ciptakan, tapi kini harus mereka tanggung. Pria itu mengambil satu dokumen, lalu berkata, "Di dalamnya ada nama-nama orang besar yang terlibat. Jika kalian menyerahkannya pada kami, mungkin kami akan membiarkan kalian hidup. Tapi jika tidak..." Ia menoleh ke arah cucu-cucu kecil yang ketakutan di pojok ruangan, lalu melanjutkan dengan dingin, "Kalian akan menyaksikan sesuatu yang lebih buruk daripada kematian ayah kalian." Ancaman itu membuat semua orang lumpuh. Mereka sadar, masa lalu ayah mereka sudah menyeret seluruh keluarga ke dalam jurang yang tak bisa mereka hindari. Malam itu, mereka duduk di ruang tamu bersama pria asing itu, memegang dokumen-dokumen yang bisa menghancurkan banyak orang. Pilihan di depan mereka jelas: menyerahkan semua rahasia itu dan kehilangan kehormatan keluarga, atau menyimpannya dan mempertaruhkan nyawa orang-orang yang mereka cintai. Namun, sebelum keputusan diambil, suara ketukan lain terdengar di pintu. Kali ini lebih keras, lebih memaksa. Pria berjas hitam itu menegang. "Mereka datang lebih cepat dari yang kukira," katanya dengan wajah serius. Anak-anak menatap satu sama lain. Mereka tidak tahu siapa lagi yang akan masuk malam itu, tapi satu hal pasti, tragedi belum berakhir dan kegelapan baru saja dimulai. Ketukan keras di pintu semakin menggema, membuat dinding rumah bergetar. Semua orang menahan napas, bahkan anak-anak kecil yang ketakutan tak berani menangis lagi. Pria berjas hitam itu memberi isyarat dengan jarinya agar mereka semua diam. Matanya menatap tajam ke arah pintu, seolah tahu persis siapa yang ada di baliknya. Pintu akhirnya didobrak. Sekelompok orang bersenjata masuk, wajah mereka tertutup topeng hitam. Aura mereka dingin, brutal, dan jelas sekali bukan tamu biasa. Pria berjas hitam itu mendesis pelan. "Aku sudah bilang waktunya tiba, tapi bahkan aku tak menyangka mereka akan mengirim pasukan sebesar ini." Keluarga itu menjerit panik, mencoba berlindung di balik furnitur. Namun, tak ada tempat yang benar-benar aman. Ruangan itu kini terasa sempit, penuh dengan bayangan ancaman. Seorang lelaki bertopeng maju ke depan, mengangkat senjatanya. "Serahkan dokumen itu sekarang, atau kalian semua tidak akan keluar hidup-hidup dari rumah ini." Anak sulung berusaha berani. Ia menggenggam dokumen erat-erat di tangannya, walau tubuhnya gemetar hebat. "Kalau ini yang kalian mau, kalian harus melewati kami dulu." Kalimat itu membuat seluruh ruangan terdiam. Untuk pertama kalinya, mereka menunjukkan keberanian, bukan karena ingin, tapi karena terpaksa. Pria berjas hitam tersenyum tipis. "Sepertinya kalian akhirnya belajar arti keberanian. Tapi sayang, keberanian saja tidak cukup." Dalam hitungan detik, perkelahian pun pecah. Suara kaca pecah, meja terguling, dan teriakan panik memenuhi rumah. Keluarga itu berusaha melawan, tapi mereka tahu mereka tak sebanding.
Anak bungsu mencoba melindungi adik-adiknya dengan mengunci pintu kamar. Namun pintu itu digedor keras dari luar. Di tengah kekacauan, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Semua orang membeku, termasuk para penyerang. Asap tipis mengepul di udara. Aroma mesiu memenuhi ruangan. Salah satu penyerang jatuh tersungkur, darah mengalir di lantai. Tapi tak ada seorang pun dari keluarga yang menembak. Lalu, siapa yang melakukannya? Semua mata beralih ke tangga. Dari bayangan muncul sosok asing lain, seorang wanita tua dengan pistol di tangannya. Tatapannya tajam, penuh kebencian. Keluarga itu ternganga. Mereka tak mengenalnya. Siapa wanita ini, dan mengapa ia muncul di tengah malam penuh teror ini? Wanita itu melangkah maju, senjatanya masih terarah. Aku datang bukan untuk menyelamatkan kalian. Aku datang untuk menyelesaikan urusan yang ayah kalian tinggalkan. Kalimat itu membuat bulu kuduk berdiri. Jadi, wanita ini juga bagian dari masa lalu gelap sang ayah? Pria berjas hitam tersenyum miring, seolah sudah mengenalinya. Akhirnya kau muncul juga. Aku sudah menunggu saat ini. Wanita itu mengangkat pistol lebih tinggi. Diam, kau sama busunya dengan dia. Dan sekarang, waktunya membayar semua hutang masa lalu. Suasana semakin tegang. Dua kekuatan gelap dari masa lalu sang ayah kini bertemu tepat di ruang tamu, dengan keluarga itu terjebak di tengah-tengahnya. Anak-anak menangis ketakutan, sementara para penyerang bertopeng kebingungan harus mengikuti siapa. Situasi benar-benar kacau. Wanita itu melepaskan tembakan lagi. Kali ini bukan ke arah penyerang, melainkan tepat ke dokumen yang dipegang anak sulung. Kertas itu terbakar di ujungnya, hampir musnah. Jeritan terdengar. Semua panik karena mereka tahu, jika dokumen itu hilang, semua pengorbanan ayah mereka akan sia-sia. Pria berjas hitam langsung melompat, merebut dokumen sebelum api melahap semuanya. Bodoh, teriaknya pada wanita itu. Kalau dokumen ini hilang, kita semua hancur, bukan hanya mereka. Wanita itu tersenyum sinis. Bukankah itu tujuan kita? Mengakhiri semuanya, sekali untuk selamanya. Keluarga itu hanya bisa terdiam, menyaksikan permainan maut antara dua sosok asing yang ternyata lebih mengenal ayah mereka daripada mereka sendiri. Ketegangan makin memuncak ketika tiba-tiba salah satu penyerang bertopeng berteriak, "Polisi, kita harus pergi sekarang." Sirene terdengar dari kejauhan, semakin dekat. Lampu merah biru memantul dari jendela, menandakan rumah itu sudah dikepung. Pria berjas hitam mengutuk pelan. "Sial, ini belum selesai." Ia lalu melompat keluar jendela, membawa dokumen yang sudah setengah terbakar. Wanita tua itu menatap keluarga dengan tatapan dingin. "Kalian pikir ayah kalian pahlawan? Tidak. Dia hanya pion dalam permainan besar. Dan kalian sekarang adalah gantinya." Tanpa menunggu jawaban, ia juga menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan keluarga itu dalam keadaan hancur. Polisi masuk beberapa menit kemudian, mendapati rumah porak-poranda, kaca pecah, dan keluarga yang ketakutan. Namun, jejak para penyerang sudah lenyap. Mereka dibawa untuk diinterogasi. Polisi menanyakan tentang dokumen, tentang pria berjas hitam, tentang wanita tua. Tapi keluarga itu hanya bisa menangis dan menggeleng. Tak ada jawaban yang bisa mereka berikan. Semua terlalu cepat, terlalu rumit, dan terlalu berbahaya untuk dicerna. Malam itu berakhir dengan mereka duduk di kantor polisi, tubuh penuh luka, hati penuh trauma. Tapi satu hal jelas, masa lalu ayah mereka belum selesai memburu mereka. Ketika fajar menyingsing, anak sulung menatap keluar jendela dengan mata kosong. "Ayah benar. Kita tidak boleh percaya siapapun. Permainan ini baru saja dimulai." Dan di kejauhan, dalam bayangan kota yang masih gelap, pria berjas hitam dan wanita tua itu menghilang bersama rahasia yang bisa mengguncang segalanya. Keluarga itu kini bukan hanya korban.
Mereka telah menjadi bagian dari permainan berbahaya yang lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Dan untuk pertama kalinya, mereka sadar, kematian ayah mereka hanyalah awal dari sebuah perang yang belum selesai. Hari-hari setelah malam penuh teror itu menjadi mimpi buruk bagi keluarga tersebut. Mereka tak lagi merasa aman, bahkan di siang hari. Tatapan asing di jalan, panggilan telepon tanpa suara, hingga surat ancaman yang muncul di depan pintu rumah. Semuanya membuat hidup mereka seperti di penjara tak kasat mata. Namun, di tengah rasa takut itu, tumbuh tekad baru. Mereka sadar, lari bukanlah solusi. Satu-satunya cara keluar dari lingkaran gelap ayah mereka adalah menghadapi kebenaran secara langsung. Anak sulung, yang selama ini keras kepala dan egois, akhirnya bangkit sebagai pemimpin keluarga. Ia mengumpulkan saudara-saudaranya dan berkata, "Ayah mengorbankan dirinya demi kita. Kalau kita terus sembunyi, semua sia-sia. Kita harus melawan." Mereka mulai menyelidiki sendiri, menggunakan petunjuk dari dokumen yang sempat terselamatkan sebagian. Nama-nama besar muncul di daftar, politisi, pengusaha, bahkan aparat yang selama ini mereka anggap bersih. Kebenaran itu terlalu besar untuk ditanggung, namun justru itulah yang membuat mereka berbahaya. Mereka tahu, sekali saja informasi itu bocor, dunia akan berguncang. Di balik semua itu, bayangan pria berjas hitam dan wanita tua masih menghantui. Dua orang itu bukan sekadar musuh, mereka adalah bagian dari lingkaran yang sama dengan ayahnya. Akhirnya, melalui kontak rahasia yang mereka temukan di antara dokumen, mereka mendapat undangan. Pertemuan terakhir, di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Datanglah dengan membawa semua yang tersisa. Jika tidak, kalian akan binasa, tulis pesan itu. Malam pertemuan tiba. Angin dingin menusuk tulang ketika keluarga itu melangkah masuk ke dalam gudang yang gelap. Lampu-lampu redup menyala, menyingkap bayangan pria berjas hitam dan wanita tua yang sudah menunggu. Suasana mencekam. Tak ada suara selain derit logam tua dan napas tegang. Semua mata saling menatap, menunggu siapa yang akan bergerak lebih dulu. Pria berjas hitam membuka percakapan. "Ayah kalian pernah berjanji untuk menghancurkan jaringan ini dari dalam. Tapi dia gagal. Sekarang, semua ada di tangan kalian." Wanita tua menyela dengan sinis. "Jangan percaya dia. Ayah kalian bukan pahlawan, dia pengkhianat. Dia mempermainkan semua pihak, dan kalian hanyalah warisannya yang kotor." Keluarga itu terjebak di antara dua versi kebenaran. Mana yang benar? Apakah ayah mereka pahlawan yang menyamar? Atau penjahat yang licik? Anak bungsu melangkah maju dengan berani. Ia mengangkat dokumen yang tersisa, lalu berkata, "Kami tidak peduli siapa yang benar atau salah. Kami hanya tahu satu hal, kami tidak mau hidup dalam ketakutan lagi. Malam ini, semuanya harus berakhir." Dengan kalimat itu, ketegangan pecah menjadi kekacauan. Tembakan dilepaskan, api menyala, gudang itu menjadi arena pertempuran hidup dan mati. Keluarga itu bertarung sekuat tenaga, bukan karena mereka ahli, tapi karena mereka sudah tak punya pilihan lain. Rasa takut berubah menjadi kemarahan, kemarahan berubah menjadi keberanian. Di tengah kekacauan, anak sulung berhasil merebut pistol pria berjas hitam. Mereka berhadapan mata ke mata, dan dalam sekejap, pria itu tumbang. Wanita tua berteriak histeris, lalu mencoba melarikan diri membawa sisa dokumen. Namun anak bungsu menghadangnya. "Cukup, permainan ini selesai di sini." Pertarungan singkat terjadi, hingga akhirnya wanita tua itu terjatuh, kalah. Dokumen terakhir berhasil direbut kembali. Gudang itu mulai terbakar akibat ledakan kecil dari percikan api yang mengenai bahan kimia. Api menjalar cepat, melahap segalanya. Keluarga itu berlari keluar dengan nafas tersengal, membawa hanya satu hal, kebenaran yang akan mengubah dunia. Keesokan harinya, berita besar mengguncang negeri. Dokumen rahasia yang dibocorkan keluarga itu mengungkap korupsi, kejahatan,
dan jaringan hitam yang sudah berakar puluhan tahun. Nama-nama besar jatuh. Skandal meledak. Dunia politik dan bisnis terguncang hebat. Dan semua itu berawal dari pengorbanan seorang ayah yang pernah mereka hina. Di televisi, orang-orang menyebut ayah mereka sebagai pahlawan sekaligus penjahat. Sosok abu-abu yang hidupnya penuh misteri. Tapi bagi keluarga itu, satu hal jelas. Ia adalah seorang ayah yang mencintai keluarganya dengan cara yang salah, tapi tulus. Mereka berdiri di depan makamnya, menaburkan bunga dengan air mata bercampur senyum. Ayah, maafkan kami. Kami akhirnya mengerti. Dan kami berjanji tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Angin berhembus pelan, seakan membawa bisikan dari alam lain. Seakan ayah mereka menjawab, "Aku selalu bersama kalian." Dan disitulah kisah ini berakhir. Sebuah keluarga yang hampir hancur, akhirnya menemukan makna cinta dan keberanian dalam api, darah, dan penyesalan. Mereka tidak lagi hidup dalam bayang-bayang pensiun ayah, tapi dalam warisan yang jauh lebih besar, kebenaran. Dan kebenaran itu, meski pahit, akhirnya membebaskan mereka. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk menyukai video ini dan tinggalkan komentar tentang bagaimana pendapat kalian mengenai akhir cerita ini. Pendapat kalian sangat penting bagi kami, karena itulah yang membuat kami terus bersemangat menghadirkan lebih banyak kisah dramatis dan penuh emosi seperti ini. Dan jika kalian belum menjadi bagian dari komunitas kami, segera berlangganan channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan setiap kali cerita baru tayang di sini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingatlah, setiap kisah membawa pelajaran hidup yang berharga.